Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziadatul Rizkia dengan NRP 6005222002. Di sini akan menyampaikan terkait hasil praktikum yang mana terkait enzim selulase, kemudian enzim lakase dan enzim urease. Nah, enzim sendiri adalah merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai bahan kimia katalis yang melakukan reaksi kimia. Nah, enzim sering sekali disebut senyawa organik yang sebagian besar terdiri dari protein dan komponen-komponen non-protein atau disebut dengan gugus protein. Enzim diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dan jenis reaksinya, yaitu ada enzim pencernaan, kemudian enzim metabolisme, dan enzim industri. Nah, enzim selulase, kemudian lakase, dan eurase merupakan enzim yang biasanya digunakan dalam bidang industri. Nah, adapun enzim seperti enzim pencernaan itu ada amilase, kemudian ada enzim metabolisme, dan ada juga terkait enzim yang biasa kita gunakan. Nah, terkait metode sendiri, ada metode yang mana pembuatan medium ini ada medium Na, kemudian PDA, kemudian LBA, dan PDB. Kemudian setelah melakukan pembuatan medium, kita melakukan medium uji kualitatif, yang mana uji kualitatif ini biasanya kita gunakan untuk mengetahui bakteri itu bisa tumbuh di situ atau tidak. Kemudian melakukan peremajaan isolat fungi dan bakteri. Peremajaan isolat fungi dan bakteri ini dilakukan untuk memperbanyak isolat fungi dan bakteri. Nah, kemudian dilakukan uji kualitatif ureolitik, bakteri ureolitik, kemudian pertumbuhan mikroba, yang mana dilakukan pertumbuhan mikroba ini dilakukan menggunakan pertumbuhan mikroba ini digunakan untuk melihat pertumbuhan mikroba tersebut, kemudian melakukan pengukuran profil pertumbuhan mikroorganisme, kemudian proses produksi enzim, kemudian pemurnian parsial, dan kinetika enzim. Nah, setelah melakukan metode-metode tersebut, kita dapat menyimpulkan hasil dan pembahasannya, yang mana dari profil pertumbuhan. Nah, profil pertumbuhan sendiri merupakan gambaran mengenai bagaimana mikroorganisme ini tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan. Kemudian mikroorganisme ini terdapat beberapa fase tergantung pada kondisi lingkungan tempat mikroorganisme tumbuh hidup. Nah, apa sih tujuan dari menggunakan profil pertumbuhan mikroorganisme? Pada pertumbuhan mikroorganisme sendiri terdapat fase lag, kemudian fase eksponensial, kemudian ada fase stasioner, dan fase kematian. Nah, profil pertumbuhan mikroorganisme ini memiliki tujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, yang mana satu yaitu faktor-faktor penguapan yang terjadi pada pertumbuhan mikroorganisme seperti suhu, pH, kemudian nutrisi, dan lingkungan. Kemudian mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita melihat profil pertumbuhan ini, biasanya akan ada bakteri yang tidak kita inginkan ini tumbuh, kemudian melakukan manfaat mikroorganisme untuk keperluan tertentu. Nah, setelah profil pertumbuhan, nantinya kita akan melakukan pengujian pada hasilnya, yang mana peremajaan mikroorganisme seperti bakteri ureolitik yang dilakukan inkubasi selama 3 hari dan dilakukan pengukuran profil pertumbuhan, sedangkan pada jamur dilakukan inkubasi selama 7 hari hingga pertumbuhan itu merata. Ketika hasil pengukuran profil pertumbuhan itu dihasilkan, maka hasilnya adalah
pertumbuhan profil bakteri ureolitik, bakteri tumbuh dengan baik pada pukul 19.00, kemudian pada pengecaran ke-10. Nah, setelah melakukan pengukuran profil pertumbuhan bakteri, kita melakukan adanya pemurnian parsial. Nah, pemurnian parsial ini adalah proses pemisahan dan penghilangan komponen dari campuran sehingga diperoleh fraksi yang lebih murni. Nah, proses pemurnian parsial ini biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk lisis sel, kemudian sentrifugasi, kemudian filtrasi, dan kromatografi. Kemudian langkah-langkah ini dirancang untuk memisahkan molekul target dari komponen lain dalam campuran berdasarkan pembedaan ukuran, muatan, kemudian hidrofobik atau sifat fisik dan kimia lainnya. Nah, tujuan dari pemurnian parsial adalah untuk mengisolasi dan memurnikan komponen-komponen tertentu dari campuran kompleks. Kemudian proses ini umumnya dilakukan dalam biokimia dan bioteknologi untuk mendapatkan sampel protein, enzim, dan biomolekul lainnya yang sangat murni dan pekat. Nah, ketika sudah didapatkan hasil pemurnian parsial, kita melakukan uji isoelektrik enzim, yang mana isoelektronitas ini adalah istilah terkait dengan kimia yang mengacu pada fenomena yang kita amati dua atau lebih molekul memiliki konfigurasi elektron yang sama tetapi berbeda dalam elemen spesifik di lokasi tertentu. Nah, bisa kita lihat dari gambar A dan B, merupakan enzim hasil enzim urease, kemudian yang B merupakan enzim selulase, di mana dalam satu konfigurasi elektron ini sama, tetapi ada perbedaan dalam elemen spesifik yang lebih spesifik. Bisa dilihat di bawahnya terdapat kekeruhan. Kemudian dari hasil terakhir adalah di mana pengaplikasian enzim ini, enzim lakase utamanya, untuk melakukan degradasi phenol red, atau juga bisa dilakukan pengaplikasian enzim lakase pada kain yang berwarna sehingga nanti kainnya bisa terjadi bleaching. Nah, dalam phenol red ini terjadi perubahan warna dari warna kontrol, kemudian penetesan beberapa enzim lakase, dan terjadi perubahan selama waktu 1 minggu. Nah, kita juga bisa menggunakan lakase ini pada industri kertas, yang mana biasanya industri kertas ini melakukan bleaching pada kertas agar kertas itu hasil bubur kertas yang biasanya berwarna coklat itu menjadi putih. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.